Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Ye Xiaolei segera berkata, tidak peduli betapa bagusnya tempat ini bukanlah rumahku, aku tidak termasuk dalam dunia ini. Long Hao Shen, aku ingin menjadi tungku spiritualmu, ucap Ye Xiaolei. Kata-kata Ye Xiaolei benar-benar membuat Long Hao Shen melompat ketakutan. Ketika dia berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen menggunakan kekuatan perisai siput matahari dan bulan ilahi tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia menyelamatkan Ye Xiaolei, dia bisa dengan jelas merasakan ada sesuatu yang salah dengan emosi Ye Xiaolei. Saat kultivasinya berkembang, inderanya telah tumbuh semakin kuat, terutama untuk beberapa aspek kecil, karena ada perjanjian antara dia dan Ye Xiaolei, jadi Long Hao Shen bisa dengan jelas merasakan kesedihannya yang putus asa. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Long Hao Shen memutuskan untuk mengirim Ye Xiaolei ke dunia Eastern. Dia mengerti bahwa kesedihan Ye Xiaolei berasal dari kehancuran rumahnya, sementara Eastern sudah jelas merupakan tempat yang paling cocok baginya untuk tinggal. Xiaolei, kamu, Long Hao Shen tak bisa berkata-kata. Ye Xiaolei mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya. Dia menatap Long Hao Shen dengan keras kepala. Aku serius, aku tidak ingin tinggal di sini, ucap Ye Xiaolei. Raja Eastern mau tidak mau berkata, apa buruknya tempat ini? Ini sangat cocok dengan auramu. Eastern sangat menyambut keberadaan seperti dirimu, ucap Raja Eastern. Aura Ye Xiaolei bahkan lebih murni dari miliknya. Meskipun tidak kuat, vitalitas yang semurni pohon keabadian itu telah memberi dunia Eastern kesan yang sangat baik padanya. Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menyetujuinya, karena aku tidak ingin tinggal di sini, aku ini milik Seng Modalu. Dari sudut pandang tertentu, aku adalah bagian dari Seng Modalu. Jika aku pergi dari sana, hidupku secara bertahap akan layu. Dalam waktu kurang dari sebulan, saya akan menjadi udara, dan aku akan menghilang bagaikan debu, balas Ye Xiaolei. Long Hao Shen berkata dengan heran, kamu, kenapa begitu? Tanya Long Hao Shen. Ye Xiaolei tersenyum sedih. Kamu tidak tahu keberadaan seperti apa aku ini. Aku akan memberitahumu sekarang. Sebenarnya, aku agak mirip dengan peri Elememu. Aku bukan eksistensi sejati. Aku adalah peri dewa, dan aku adalah tubuh energi. Hah, seorang peri dewa. Long Hao Shen menjadi bingung dengan kata-kata itu, sementara ekspresi Raja Eastern berubah drastis, dan berhenti untuk membujuknya. Yang disebut peri dewa dari perspektif tertentu, itu pada dasarnya adalah tiruan dari dewa, aku adalah tiruan yang ditinggalkan Dewi Alam di Seng Modalu. Keberadaanku harus dipertahankan dengan menyerap esensi dunia, contohnya seperti esensi matahari dan bulan. Entah itu kuil ilusi atau surga ilusi, semuanya diciptakan oleh Dewi Alam untukku sebelum dia menjadi dewa, atau, haruskah kukatakan itu untuk dirinya sendiri, balas Ye Xiaolei. Keberadaan apapun, apakah itu manusia atau makhluk lain, akan mencapai tingkat dewa setelah menembus sejuta energi spiritual. Dengan kata lain, mereka akan memulai ujian dewa. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Melewati ujian dewa, itu akan menjadikan mereka dewa sejati. Sementara kegagalan dalam ujian dewa, itu akan membuat mereka mengudara. Mereka akan bereinkarnasi, dan memulai kembali dari tubuh seorang anak. Begitu mereka menjadi dewa, tubuh mereka akan menyebar, dan kesadaran mereka akan meluas tanpa batas hingga memenuhi seluruh dunia. Mereka akan dapat merasakan segala sesuatu yang terjadi di setiap sudut dunia, dan mereka akan menjadi bagian dari dunia, lalu menjadikannya lebih stabil dan lebih makmur. Misalnya seperti tubuh asliku, ketika Dewi Alam menjadi dewa, semua tumbuhan di seluruh dunia akan dapat berkembang lebih mudah untuk waktu yang sangat lama di masa depan. Sementara pusat kekuatan besar yang dekat dengan alam, itu akan mengalami peningkatan pada tingkat kultivasinya. Namun, orang yang menjadi dewa tidak akan bisa mengendalikan apapun. Secara bertahap, mereka akan bergabung dengan dunia, dan dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa untuk mengembara di dunia. Akibatnya, banyak pusat kekuatan besar tidak mau menjadi dewa, dan lebih suka memasuki reinkarnasi, jadi, mereka tidak harus menjalani kehidupan yang sulit. Namun, beberapa hal tidak dapat dibantah sebagian besar waktu.
Mereka tidak dapat diputuskan secara pribadi. Aku dapat memperingatkan kamu sekarang, bahwa kamu tidak boleh menembus kemacetan peringkat ke-9 dari tingkat ke-9 dengan mudah. Begitu kamu menerobos dan energi spiritual kamu telah melampaui 900.000, energi spiritual kamu akan terus tumbuh. Suatu hari nanti, ketika kamu mencapai kemacetan di 1.000.000 energi spiritual, akan ada saatnya kamu secara otomatis melakukan terobosan itu dengan sendirinya, ucap Ye Xiaolei menjelaskan. Long Hao Shen mendengarkan dengan tenang. Jika dia sama lemahnya seperti sebelumnya, kata-kata Ye Xiaolei tidak akan berguna baginya, tapi, sekarang ini sudah berbeda. Kultivasinya telah mencapai peringkat ke-5 dari tingkat ke-9, kultivasinya sudah tidak jauh dari peringkat ke-9 di tingkat ke-9. Ye Xiaolei kembali melanjutkan. Di masa lalu, Dewi Alam sudah tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir, dan dia tidak dapat menyangkal takdirnya untuk menjadi dewa. Akibatnya, dia menggunakan kekuatan besarnya sendiri untuk menciptakan kuil ilusi dan surga ilusi, dan menggunakan energi spiritualnya yang paling murni untuk menciptakan sesuatu. Dia menanam sepotong jiwanya sendiri ke dalam kekuatan murni alam ini, dan meninggalkan benihnya di surga ilusi. Benih ini yang memelihara statusnya sebagai dewa. Kamu pasti sangat penasaran kenapa dia melakukan hal itu kan? Pada kenyataannya, tujuannya itu sangatlah sederhana. Begitu dia menjadi dewa, dia masih akan mengembara di dunia dengan sedikit kesadarannya. Meskipun dia tidak akan bisa melakukan apa-apa, bagaimanapun juga itu masih merupakan bagian dari kesadarannya. Ia maha tahu. Jadi, begitu benih yang dia tinggalkan di surga ilusi tumbuh dan berkembang, secara bertahap akan melepaskan auranya sebagai dewa, dan kesadarannya akan merasakannya, lalu memberinya kemungkinan untuk kembali. Tapi kemudian, dia akan bisa kembali menjadi Dewi Alam di dunia manusia, dan memberinya kemungkinan untuk bangkit kembali. Dengan menggunakan pengalaman kehidupan masa lalunya, dia akan menghindari kesalahan yang sama setelah dihidupkan kembali, dan menghindari mengambil jalan untuk menjadi dewa, dan sebenarnya, akulah benih itu, ucap Ye Xiaolei. Saat Ye Xiaolei menjelaskan semua itu, dia sangatlah tenang, tetapi untuk beberapa alasan, hati Long Hao Shen menjadi sakit. Saat dia melihat bagaimana matanya itu tampak menua, meskipun penampilannya seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hati ini. Sebenarnya Dewi Alam telah gagal, mungkin karena itu dia telah memberiku sebagian dari jiwanya. Pada akhirnya, meskipun dia lulus ujian untuk menjadi dewa, dia gagal mempertahankan kesadaran yang jernih. Akibatnya, dia belum kembali. Sebagai benih, aku bertunas dan berangsur-angsur memperoleh kesadaran sendiri. Di Illusory Paradise, aku tidak merasa kesepian, aku punya banyak sekali teman. Aku juga tidak membenci Dewi Alam karena meninggalkanku di sana. Sebagai tiruannya, bagaimanapun juga aku adalah bagian dari dirinya. Aku melewati hari-hariku dengan damai seperti itu. Hanya ketika kalian manusia muncul di Illusory Paradise, dan menggunakan esensi dunia yang telah berkumpul di sana selama bertahun-tahun untuk membuat tungku spiritual, di saat itulah hidupku secara bertahap mulai menjadi menarik. Hanya aku yang tahu, bahwa aku memiliki penampilan yang sama seperti kalian manusia, tapi sebenarnya aku hanyalah benih. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, aku tidak akan bisa tumbuh dewasa. Seiring waktu berlalu, aku secara bertahap mengembangkan ide-ideku sendiri. Aku akhirnya merasakan, bahwa surga ilusi telah menjebakku seperti penjara. Namun sayangnya, aku tidak bisa pergi, karena aku butuh kekuatan. Jika aku kehilangan kekuatanku, aku akan seperti bunga yang kehilangan nutrisinya. Aku akan layu tak lama lagi. Akibatnya, aku mulai mencari manusia yang cocok yang dapat menahanku dari semua orang yang memasuki surga ilusi. Bertahun-tahun berlalu, tapi hanya kamu satu-satunya orang yang cocok yang telah kutemukan. Namun, pada saat itulah aku merasakan bahaya, karena Kaisar Dewa Iblis benar-benar bisa memaksa masuk ke alam melawan hukum surga ilusi. Akibatnya, aku akhirnya membuat perjanjian denganmu, ucap Ye Xiaolei. Ketika dia bercerita sampai di sana, kesengsaraan di mata Ye Xiaolei semakin dalam. Aku benar-benar tidak tahu, bahwa aku sangat mencintai rumahku. Jika aku bisa membuat pilihan lagi, aku lebih suka tinggal di sana selamanya, dan tidak akan pernah pergi. Rumahku telah hancur, surga ilusi telah hilang, semua temanku juga telah meninggal ketika ruang itu hancur. Pohon, helai rumput,
Semua temanku telah pergi selamanya. Aku tidak pernah membenci seseorang seperti ini sebelumnya, tapi aku benar-benar membencinya sekarang, ucap Ye Xiaolei. Cahaya di mata Long Haoshen berkedip saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Akan ada hari ketika keluhan antara manusia dan iblis akan diselesaikan, aku tidak dapat menjanjikan bahwa kamu dapat membalas dendam, tetapi aku dapat memberitahu kamu, bahwa dalam pertempuran antara manusia dan iblis, aku akan melakukan yang terbaik. Kecuali jika aku mati, maka pertarunganku dengan Demon God Emperor tidak akan pernah berakhir, ucap Long Haoshen. Ye Xiaolei mengangguk dengan lembut. Aku mengerti, dan aku percaya padamu. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, kamu telah menjadi sangat kuat. Bahkan Dewi Alam sendiri tidak bisa tumbuh secepat dirimu. Terlebih lagi, aura undead pada dirimu juga telah benar-benar menghilang. Sepertinya kamu benar-benar terbebas dari kendali menara keabadian. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin menjadi tungku spiritualmu secara spontan, akan tetapi, aku sudah sangat memikirkannya. Aku sudah menjadi bunga yang kehilangan pijakannya. Aku butuh rumah baru. Di sini tidak akan bekerja. Aku masih akan layu jika ada di sini. Hanya dengan menempel pada kekuatan jiwa, aku masih dapat bertahan hidup, tetapi masih terlalu sedikit kekuatan jiwa yang dapat aku pilih, dan itu hanya mereka yang telah mencapai batas kemurniannya yang mungkin bisa aku tinggali. Akibatnya, jika aku tidak bisa menjadi tungku spiritualmu, aku akan menghadapi kematian, dan aku tidak punya pilihan lain, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen menjadi ragu-ragu. Tapi kan, jika kamu menjadi tungku spiritualku, bukankah kamu akan menghilang selamanya? Tanya Long Haoshen. Ye Xiaolei mengeringkan air matanya sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagaimana mungkin aku bisa menghilang dengan begitu mudah? Aku ini tidak bodoh tahu, ngapain juga aku ingin bunuh diri? Pernahkah kamu mendengar tentang tungku spiritual yang cerdas? Bahkan peri elemen cahayamu saja, itu dapat mempertahankan tingkat kesadarannya secara tertentu. Jadi, mengapa aku sebagai peri dewa tidak bisa melakukannya? Bahkan jika aku menjadi tungku spiritualmu, aku akan mempertahankan semua ingatanku, dan kamu akan berakhir dengan lebih banyak kekuatan alam. Jangan khawatir, sebagai tiruan dari Dewi Alam, aku dapat memilih apa yang akan kuperkuat setelah aku menyatu denganmu. Aku tidak akan memperkuat energi spiritual internal kamu lebih jauh, karena itu hanya akan mendorong kamu lebih dekat untuk menjadi dewa, dan itu akan membuatmu melakukan kesalahan yang sama seperti Dewi Alam. Aku akan memilih untuk memperkuat energi spiritual eksternalmu, jawab Ye Xiaolei. Tepat ketika Long Haoshen ingin mengatakan sesuatu, Raja Eastern menyela, "Nak, menurutku, lebih baik bagimu untuk meningkatkan energi spiritual internal Tuan, karena kamu tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu terjadi pada Tuan." Ucap Raja Eastern menyarankan. Hah? Ye Xiaolei menatap Raja Eastern dengan ragu. Raja Eastern berkata dengan bangga. Tuan telah mewarisi tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Jadi untuk sementara, dia telah menjadi penguasa keabadian kita. Tahta ilahi keabadian dan penciptaan adalah alat ilahi super yang digunakan oleh Dewa Pencipta untuk menciptakan alam. Semua eksistensi yang pernah menjadi penguasa keabadian, itu telah menerima jejak dari Dewa Penciptaan. Terlepas dari prinsip-prinsip alam, mereka tidak harus mengikuti salah satu dari mereka, dan ketika mereka menjadi dewa, mereka akan menerima kedewaannya secara khusus dari jejak Dewa Penciptaan. Sebagai eksistensi yang mengawasi dunia untuk Dewa Pencipta, hidup mereka akan sangat panjang, dan juga tidak terbatas, ucap Raja Eastern menjelaskan. Ye Xiaolei memandang Raja Eastern dengan agak kaget. Apakah kamu mengatakan bahwa dia bisa seperti Kaisar Dewa Iblis, dan tidak terikat oleh prinsip-prinsip kedewaan? Tanya Ye Xiaolei. Raja Eastern menjawab, tentu saja tidak, Tuan adalah eksistensi yang dipilih oleh Dewa Penciptaan. Bagaimana mungkin dia bisa sesederhana yang kamu bayangkan? Mampu bergabung dengan Tuan, itu akan menjadi keputusan paling cerdas, jawab Raja Eastern. Ye Xiaolei mengangguk, dan dia menatap Long Haoshen dengan perasaan yang agak campur aduk, karena seperti itu masalahnya, mari kita mulai sekarang, ucap Ye Xiaolei. Dia tiba-tiba menemukan, bahwa dia tidak lagi penting bagi Long Haoshen sebagai tungki spiritual yang cerdas. Tunggu dulu Xiaolei, ucap Long Haoshen sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan Ye Xiaolei. Kenapa? Apakah kamu tidak menginginkanku? Tanya Ye Xiaolei.
Ye Xiaolei sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi dia segera salah mengartikan Long Hao Shen. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Hanya saja, aku ingin memberitahumu sesuatu sebelum kamu menjadi tungki spiritual cerdasku. Baru-baru ini, aku telah menemukan tubuh yang cocok untuk Yating, jadi, dia sekarang sudah bukan lagi tungku spiritual elemen cahayaku, tetapi Ratu Peri Cahaya. Aku yakin dalam waktu dekat ini, aku akan menemukan tubuh yang cocok untukmu juga. Ketika itu terjadi, maka kamu akan menjadi manusia. Jadilah manusia sejati. Mungkin kamu akan merasa lebih bahagia seperti itu, jawab Long Hao Shen. Ye Xiaolei tercengang. Dia menatap Long Hao Shen dengan tatapan kosong, dan tidak bersuara selama beberapa waktu. Long Hao Shen mengusap kepalanya dengan lembut. Dia berjongkok dan saling bertatap muka. Kami kan berteman. Kami tidak hanya terikat oleh sebuah perjanjian, aku harap, kamu dapat menemukan kebahagiaan di masa depan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana membuat Anda bahagia, tapi, aku akan memperlakukanmu seperti manusia sebanyak yang ku bisa. Baiklah. Ye Xiaolei mengeluarkan kata seru persetujuan yang lembut. Dia tiba-tiba merentangkan tangannya, lalu memeluk leher Long Hao Shen dan menangis. Dengan lembut membelai rambut panjangnya, Long Hao Shen menggunakan elemen cahaya lembutnya untuk menghibur kesedihannya. Pada saat itulah dia menemukan dengan keterkejutannya, bahwa tangannya jatuh ke tubuh wanita itu. Tubuh Ye Xiaolei tiba-tiba berubah menjadi cahaya hijau. Bintik-bintik cahaya hijau melayang dan bergerak ke atas tangannya, dan segera menyelimutinya sepenuhnya. Sejumlah besar bintik cahaya secara bertahap membentuk pusaran, dan dengan lembut berputar di sekitar Long Hao Shen. Itu adalah aura lembut yang dipenuhi dengan kehidupan. Di dunia Eastern, semua tumbuhan dalam jarak beberapa ratus kilometer mulai bersinar dengan cahaya hijau. Raja Eastern berkata dengan sangat terpesona. Sungguh kekuatan alam yang murni. Ini sungguh luar biasa, ucap Raja Eastern. Cahaya hijau lembut mulai menyatu ke dalam tubuh Long Hao Shen melalui dadanya. Kebetulan saja itu menyatu ke tempat Heart of Eternity-nya berada. Ye Xiaolei pasti bisa merasakan aura Hao Iwe padanya. Koneksi Long Hao Shen dan Hao Iwe adalah yang paling dekat tentang itu, dan kemudian hatinya. Metode yang dipilih Ye Xiaolei untuk digunakan, itu sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan Hao Iwe. Kekuatan dari Hao Iwe yang berdiam dalam kristal spiritualnya adalah keberadaan yang mandiri, sementara kekuatan alam Ye Xiaolei langsung menyatu dengan hati keabadian Long Hao Shen, dan itu tidak akan pernah mandiri. Ketika dia mulai menyatu dengannya, Long Hao Shen juga merasakannya. Dia tahu bahwa Ye Xiaolei akan membuatnya lebih kuat jika bergabung dengannya seperti ini. Namun, ini berarti dia benar-benar mengabaikan sarannya sebelumnya. Dengan menyatu dengannya seperti ini, Ye Xiaolei tidak akan pernah bisa berpisah dari tubuhnya kecuali dia mati, itu sudah jelas, dia tidak akan bisa menjadi manusia seperti yang telah terjadi dengan Yating. Suara Ye Xiaolei terdengar di kepala Long Hao Shen. Long Hao Shen, aku tidak ingin memanggilmu tuanku. Aku ingin memanggilmu kakak laki-lakiku. Aku tidak ingin menjadi manusia. Ada juga banyak penipuan dan tipu daya di antara kalian para manusia. Jadi, menjadi manusia mungkin akan memberiku lebih banyak masalah. Bukan itu yang aku inginkan. Dari saat sebelumnya, aku sudah tahu kebahagiaanku. Kebahagiaanku adalah untuk selalu berada di sisimu, sehingga kamu dapat melindungi dan merawatku. Untuk itulah, itu sudah cukup. Kaisar Dewa Iblis telah mengatakan sebelumnya, bahwa jika aku menjadi miliknya, dia akan membawaku untuk melihat banyak dunia yang menakjubkan. Aku percaya kalau kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Aku tidak akan menyesal karena telah bertahan denganmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah tungku spiritual cerdasmu, dan juga, adik perempuanmu. Kamu harus merawatku dengan baik ya, hehehehehe, ucap Ye Xiaolei. Cahaya hijau mulai meluas dari tubuh Long Hao Shen, dan perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual Long Hao Shen yang berada di peringkat kelima dari tingkat ke-9, kini mulai tumbuh sekali lagi. Itu tidak cepat, tapi sangat stabil. Pada saat yang sama, Long Hao Shen merasakan panas terik yang muncul di tubuhnya. Tubuhnya saat ini sedang dipelihara oleh aura yang padat dengan kehidupan.
Ye Xiaolei tidak mendengarkan saran Raja Eastern. Sebaliknya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki setelah bergabung dengan Long Hao Shen, hanya untuk meningkatkan energi spiritual internal dan eksternalnya. Sejak saat itu, dia adalah bagian dari Long Hao Shen, jadi, tentu saja dia berharap bahwa Long Hao Shen akan memiliki tubuh yang lebih kuat. Dengan vitalitasnya, energi spiritual eksternal Long Hao Shen tidak hanya meningkat secara drastis, tetapi juga memperpanjang umurnya, akan tetapi Long Hao Shen tidak menyadari hal ini. Ye Xiaolei tidaklah kuat, tapi dia memiliki jiwa dewa dan sebagian kecil dari kekuatan dewa. Dikombinasikan dengan vitalitasnya yang alami dan murni, dia telah memperpanjang hidup Long Hao Shen setidaknya 1000 tahun. Aura kehidupan mengalir dan meluas di tubuh Long Hao Shen. Dia telah membiarkan dirinya pergi sepenuhnya, dan merasakan udara dari perpaduan kekuatan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Itu adalah pemahaman yang terkait dengan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. 3 pusat kekuatan besar dari Domain of Eternity telah memberitahunya bahwa, nama duri ilahi, tahta ilahu keabadian dan penciptaan, itu memiliki asal-usul yang sangat kuno, dan itu secara pribadi dinamai oleh Dewa Penciptaan. Apa itu keabadian, apakah penciptaan itu, dan apa yang diciptakan? Ukiran di tahta ilahi keabadian dan penciptaan tampaknya telah memberikan jawabannya. Bumi, alam, kehidupan, bintang, matahari, dan bulan, mereka semua sedang diciptakan. Dan mengapa semua ini diciptakan? Agar kehidupan bisa terus berlanjut. Menciptakan kehidupan adalah inti dari keabadian. Semua ciptaan lainnya hanya untuk menciptakan kehidupan. Mungkin orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang keabadian dan penciptaan, tetapi pada saat itu, Long Hao Shen telah mengembangkan pemahamannya sendiri. Heart of Eternity mulai melambat saat vitalitas lembut mengalir, dan terua mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika seseorang dapat melihat situasi Long Hao Shen saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut, karena hatinya telah tumbuh di dada Long Hao Shen. Hati keabadian bukanlah hati yang nyata. Itu adalah jantung energi spiritual yang diciptakan oleh kombinasi dari konstitusi masa lalu Elux yang sebagai Scion of Light, dan juga kultivasi cahayanya, yang kemudian selanjutnya dimodifikasi menggunakan pemahamannya tentang tubuh manusia dan nekromancer yang telah dia kembangkan. Heart of Eternity ini memiliki semua kemampuan dari hati manusia normal. Bahkan setiap pembuluh darahnya pun sama. Itu juga memiliki energi yang cukup untuk bertahan setidaknya 1000 tahun. Selama kultivasi Long Hao Shen tetap ada, Heart of Eternity tidak akan pernah berhenti berdetak, dan itu akan membuat Long Hao Shen semakin kuat dan jauh lebih kuat lagi, dan akan terus memberinya lebih banyak kekuatan. Lagi pula, Elux bukanlah dewa pencipta. Dia tidak bisa menciptakan hati yang persis sama dengan hati asli Long Hao Shen dari nol. Pada saat itu, pemandangan yang menakjubkan adalah ciptaan ini. Di bawah pengaruh vitalitas yang padat ini, darah di dada Long Hao Shen telah menggunakan Heart of Eternity sebagai cetakannya, dan itu benar-benar membentuk hati. Long Hao Shen sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia tidak tahu bahwa dia telah mengalami proses metamorfosis. Sebenarnya, Elux tidak pernah memberitahunya ketika dia menghidupkannya kembali. Bahwa dari aspek tertentu, secara teknis dia adalah undead. Bisakah manusia tanpa hati masih disebut manusia? Namun, Long Hao Shen tidak menyadari semua ini, dan Elux juga tidak menjelaskannya. Ditambah lagi dengan elemen cahayanya yang murni, jadi orang lain tidak ada yang curiga juga. Harus disebutkan bahwa Heart of Eternity yang diciptakan oleh Elux ini, itu hampir seperti karya dewa. Itu pasti mahakarya terbesar sepanjang sejarah di antara para ahli nujum. Namun, tidak peduli seberapa hebatnya ciptaannya itu tetap membuatnya menjadi undead. Faktanya, ketika Elux memurnikan dirinya sendiri, dia masih merasa bangga pada dirinya sendiri. Satu-satunya Scion of Light yang berhasil menjadi dewasa sepenuhnya, dan juga memiliki kristalisasi dari karya hidupnya. Namun, itu telah berbeda sekarang. Dengan fusi Ye Xiaolei, aura kehidupan Long Hao Shen meningkat secara drastis, dan sebagai hasilnya, masalah kehilangan hati yang sebenarnya, kini telah terungkap. Kekuatan kehidupan yang Ye Xiaolei telah menyatu ke dalam tubuhnya secara alami yang memperlakukan ini sebagai luka, dan segera mulai menyembuhkannya. Jika Heart of Eternity tidak ada, penyembuhannya tidak akan berhasil, karena Long Hao Shen akan mati selama proses penyembuhan.
Tanpa jantung yang bisa berdetak, itu akan percuma saja dengan sesempurna apapun penyembuhannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.